Halo everyone, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Silence Review, pengangguran Lord Antartika. Untuk kali ini, saya akan merangkum sebuah film thriller aksi yang sangat menarik untuk kita bahas. Film ini dipenuhi ketegangan dan kebrutalan yang membuat setiap adegannya terasa intens dan menegangkan. Judul filmnya adalah The Killer dari Korea Selatan. Dan saya pastikan, film ini bukan hanya menyajikan aksi yang brutal dan menegangkan, tetapi juga memiliki alur cerita yang mampu membuat kita terus penasaran hingga akhir film. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Tidak ada salahnya jika kalian meluangkan waktu sedikit untuk memencet tombol like, subscribe, share, dan komen. Langsung saja kita ke alur ceritanya, dan selamat menonton. Di sebuah kota Seoul yang dipenuhi kejahatan, hidup seorang pria bernama Kang. Dia adalah seorang suami yang sangat taat dan mencintai istrinya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sikap pendiam dan kehidupan sederhananya, Kang adalah mantan pembunuh bayaran legendaris. Seseorang yang dulu sangat ditakuti di dunia gelap, namanya pernah membuat banyak penjahat gemetar ketakutan. Namun, kini dia sudah memilih pensiun dan menjalani kehidupan normal bersama istrinya. Di suatu hari, sang istri memberitahukan bahwa dirinya ingin berlibur bersama temannya ke Pulau Jeju Island. Kang yang mendengar itu tidak mempermasalahkannya. Namun sebelum pergi, istrinya meminta Kang untuk menjaga anak dari temannya, seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Yoji. Awalnya, Kang menolak karena dia tidak ingin direpotkan. Namun sang istri tiba-tiba berkata, "Kalau kau menjaganya dengan baik dan tidak ada sedikit pun goresan di tubuhnya, aku akan memuaskanmu saat aku pulang." Seketika, Kang langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Daripada tidak mendapatkan jatah dari istrinya, Kang akhirnya menyetujui permintaan itu dengan pasrah. Keesokan harinya, Kang mengantar istrinya ke pelabuhan, dan setelah kapal berangkat, dia langsung pergi menjemput Yoji. Saat Yoji masuk ke mobil, ternyata dia membawa seorang temannya untuk diantar pulang. Namun, sebelum itu, Yoji meminta Kang untuk mampir ke toko buku. Kang pun menurutinya. Di tengah perjalanan, Yoji memberitahu bahwa dia ingin menginap di rumah temannya. Mendengar itu, Kang memberikan sedikit uang belanja agar Yoji tidak merepotkan saat menginap, namun tanpa diketahui Kang diam-diam menyelipkan sebuah alat pelacak lokasi ke dalam dompetnya. Karena insting Kang selalu mengatakan bahwa dunia tidak pernah aman. Malam harinya, saat Kang sedang tidur, sang istri mengirim pesan dan bertanya, apakah Yoji baik-baik saja? Kang pun terbangun dan langsung mengecek lokasi Yoji melalui alat pelacak tersebut. Namun saat lokasinya dicek, Kang menyadari ada yang tidak beres. Tanpa menunggu lama, dia langsung pergi ke tempat itu. Dan benar saja, Yoji sedang dibuli oleh sekelompok kakak kelasnya. Bahkan mereka berencana menjual Yoji. Namun, tak berselang lama, Kang datang dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan nada rendah, "Jangan sakiti Yoji." Salah satu anak SMA itu langsung menyerang Kang menggunakan pisau. Namun bagi Kang, serangan itu sangat lambat dan menyuruh Yoji serta temannya pergi dari tempat tersebut. Namun saat Kang lengah, seorang perempuan dari belakang menusuk tubuh Kang tanpa ragu. Akan tetapi, Kang bahkan tidak memberikan reaksi kesakitan sedikit pun. Dia hanya menoleh dengan tatapan dingin, lalu memukul perempuan itu hingga pingsan. Setelah semua kekacauan itu selesai, Kang duduk santai di meja kerjanya, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Yoji menghampirinya dan berkata, "Aku lapar." Mereka pun pergi bersama untuk membeli makanan. Namun saat dalam perjalanan, Kang melewati tempat kejadian semalam dan melihat banyak polisi sudah berada di sana. Saat mobil Kang melewati area itu, seorang detektif menghentikannya, lalu bertanya, "Apakah kau sering lewat sini?" Dengan santai Kang menjawab, "Terkadang ini jalan pintas." Detektif itu menatap Kang beberapa saat, lalu berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan." Mereka pun pergi. Namun tatapan detektif itu menunjukkan bahwa dia mulai curiga. Keesokan harinya, detektif tersebut datang ke rumah Kang dan mulai menginterogasinya. Dia memberitahu bahwa mobil Kang terekam melintas 30 menit sebelum terjadi pembunuhan. Bahkan, detektif itu sampai menanyakan mengapa Kang tinggal bersama gadis yang bukan anak kandungnya. Mendengar pertanyaan itu, tatapan Kang perlahan menjadi tajam. Lalu dia berkata, "Apakah kau sedang menyelidikiku?" Suasana seketika menjadi sangat tegang, dan tak lama kemudian, Kang menyuruh detektif itu keluar dari rumahnya. Setelah detektif pergi, Kang langsung masuk ke kamar Yoji. "Kau tidak ada hubungannya dengan kematian mereka?" Yoji hanya terdiam ketakutan, namun belum sempat menjawab. Ponselnya tiba-tiba berbunyi.
Ternyata itu adalah anak sekolah yang dipukuli Kang semalam. Dia mengancam akan membawa pisau yang dipakai Kang ke polisi karena sidik jari Kang menempel di sana. Bahkan dengan nada mengejek, anak itu berkata, "Terima kasih untuk uang di dompet Yoji." Setelah panggilan berakhir, Kang masuk ke kamarnya, lalu mengambil sebuah jam tangan pelacak lokasi dan memberikannya kepada Yoji karena Kang tahu, mulai saat ini, Yoji tidak lagi aman bahkan di dalam rumah. Kang tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Dia langsung menuju lokasi chip pelacak yang ada di dalam dompet Yoji. Saat sampai di tempat itu, Kang melihat seorang pria sedang duduk santai di dalam ruangan. Tak lama kemudian, anak sekolah yang mengancam Yoji keluar dari dalam dengan wajah penuh kesombongan. Kang langsung berkata dengan nada dingin, "Berikan pisaunya." Namun, pria itu hanya tertawa, lalu menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan Kang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa orang yang sedang mereka hadapi adalah mantan pembunuh bayaran. Dengan gerakan cepat dan brutal, Kang melumpuhkan anak buah pria itu tanpa memberi kesempatan mereka melawan. Saat itu, Kang menatap tajam ke arah pria tersebut dan berkata, "Apakah semua ini ulahmu?" Namun pria itu hanya tertawa tanpa rasa takut. Seketika, Kang mengambil sebuah botol, lalu memukulkannya berkali-kali ke kepala salah satu anak buahnya dan menyerahkan pisau yang mereka maksud. Namun tepat setelah itu, pria tersebut langsung menembak Kang. Akan tetapi, Kang dengan mudah menghindari peluru itu. Pria dan anak sekolah itu pun langsung melarikan diri. Sementara Kang kembali pulang ke rumah. Namun saat sampai, tatapan Kang langsung berubah karena dia melihat banyak jejak kaki di lantai rumahnya. Dan benar saja, Yoji sudah diculik. Seketika, Kang langsung menyiapkan semua peralatannya, lalu mengecek lokasi jam tangan pelacak yang sudah dia berikan kepada Yoji. Tanpa menunggu lama, dia langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Saat sampai, Kang langsung memukul pria yang menjaga pintu hingga tersungkur, lalu menyusup masuk ke dalam gedung. Dan saat menyisir ruangan demi ruangan, dia melihat seorang pria sedang berusaha memperkosa teman Yoji. Namun sebelum itu terjadi, Kang langsung menghabisi pria itu dengan brutal. Saat Kang bertanya di mana keberadaan Yoji, perempuan sekolah itu menyadari bahwa Kang datang untuk memburunya. Dia langsung melarikan diri. Namun, Kang mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Kang mulai menginterogasinya dengan tatapan yang sangat menakutkan. Akhirnya, perempuan itu mengaku bahwa mereka mengumpulkan anak-anak broken home, lalu menjual mereka kepada para pria kaya di daerah Seoul. Namun, dia tetap menolak memberitahu di mana Yoji disekap. Seketika, Kang memegang paha perempuan itu, lalu menancapkan pisau tepat di pahanya yang mulus. Perempuan itu langsung berteriak kesakitan dan akhirnya memberitahu lokasi Yoji. Tanpa banyak bicara, Kang langsung pergi ke tempat penyanderaan tersebut. Namun saat baru masuk, sebuah kapak langsung terbang ke arah kepalanya. Dengan refleks cepat, Kang menghindari kapak itu. Dan seketika, pertarungan brutal pun dimulai. Kang mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Suara pukulan dan jeritan kesakitan memenuhi tempat itu. Tidak ada yang mampu menandingi Kang, hingga semua orang terkapar tak berdaya. Namun saat semua sudah tumbang, muncul seorang pria pirang, anak buah kepercayaan dari organisasi tersebut. Tatapannya tajam. Perkelahian brutal pun tidak bisa dihindari. Jual beli pukulan terjadi dengan sangat sadis. Mereka saling membanting, memukul, dan menyerang tanpa ampun. Hingga akhirnya, Kang mengikatkan tali ke tubuh pria pirang itu. Lalu, dengan nekat, Kang terjun dari jendela gedung, menyeret tubuh pria pirang itu bersamanya. Saat Kang terbangun, tiba-tiba, detektif yang selama ini menyelidikinya sudah menodongkan pistol ke arah Kang. Namun, Kang dengan cepat merampas pistol itu dan justru menjadikan sang detektif sebagai tawanannya. Kang lalu membawanya pergi menuju sebuah pelabuhan karena dia yakin Yoji ada di sana. Saat berada di dalam mobil, Kang akhirnya melihat Yoji berada di dalam sebuah mobil van. Tanpa ragu, Kang langsung menancap gas dan menabrak mobil van itu dengan keras. Dia berhasil mengeluarkan Yoji dari dalam mobil. Namun tiba-tiba, sebuah mobil dari kejauhan melaju kencang dan menabrak mobil yang sedang dipijak Kang. Ternyata, pengemudinya adalah pria yang berhasil kabur sebelumnya.
Pria itu kembali berusaha menabrak Kang, namun Kang berhasil menghindarinya. Dan saat Kang mendekat, pria itu dengan sombong mengacungkan jari tengah. Melihat itu, Kang tanpa ragu langsung menembak mati pria itu, tepat di depan sang detektif polisi. Setelah itu, Kang mengambil ponsel milik pria tersebut dan menelepon nomor terakhir yang ada. Namun saat telepon berbunyi, ternyata suaranya berasal dari ponsel sang detektif yang sedang menjadi tawanannya. Seketika, semua kebenaran terungkap bahwa detektif itu selama ini bekerja sama dengan sindikat perdagangan wanita demi mendapatkan uang lebih. Namun Kang menyadari bahwa dia masih membutuhkan detektif itu untuk membersihkan kekacauan ini. Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengevakuasi tempat tersebut. Dan dengan cerdiknya, Kang memanfaatkan keterlibatan sang detektif hingga dirinya tidak menjadi tersangka, melainkan korban. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Sehari setelahnya, detektif itu datang menemui Kang dan memberitahu bahwa semua jejak keterlibatannya dalam kasus itu sudah dihapus. Kang hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jangan terlalu berkecil hati. Kita bisa bekerja sama. Berapa yang kau mau?" Namun saat Kang menanyakan siapa dalang sebenarnya yang ingin menjual Yoji, detektif itu perlahan terdiam. Akhirnya memberikan jawaban dengan wajah penuh tekanan. Dia berkata bahwa semua kasus penculikan dan perdagangan wanita itu memiliki keterlibatan dengan jaringan mafia dari Russia. Kang lalu berkata, "Kalau kau tidak memberikan semua informasinya, uang yang kujanjikan tidak akan kau dapatkan, dan keterlibatanmu akan kubongkar ke kepolisian." Seketika, detektif itu terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Kang datang menemui teman lamanya, seseorang yang bisa mengakses senjata ilegal dari luar negeri. Dengan santai, Kang memesan sebuah senapan sniper M200 lengkap dengan peredam suara. Temannya pun bertanya, "Untuk apa kau membutuhkan senjata seperti itu?" Lalu menjawab, "Cuacanya cerah. Aku ingin bersenang-senang." Sehari setelahnya, Kang ditelepon oleh istrinya. Sang istri menceritakan bahwa dia sedang bersantai di bar, berjalan-jalan di pinggir pantai, dan menikmati liburannya. Lalu dia bertanya, "Bagaimana keadaan Yoji?" Dengan nada tenang, Kang menjawab, "Dia baik-baik saja." Setelah panggilan itu selesai, detektif tersebut kembali menelepon dan memberikan nama orang yang menjadi penghubung perdagangan wanita itu. Satu nama, Hanjo. Tak berselang lama, Kang langsung mendatangi alamat Hanjo. Dengan gaya santainya, secangkir kopi masih ada di tangannya. Hanjo pun ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun Kang menembak kakinya hingga terjatuh, lalu mulai menginterogasinya tentang para pembeli wanita-wanita itu. Namun di tengah interogasi, ponsel Hanjo tiba-tiba berbunyi. Nyata yang menelepon adalah ibu dari Yoji. Dia menanyakan persiapan untuk pesta pria tua itu dan meminta Hanjo menyiapkan beberapa gadis muda. Seketika tatapan Kang menjadi sangat dingin. Lalu dia bertanya kepada Hanjo, "Siapa pria tua itu?" Awalnya Hanjo menolak menjawab, namun saat Kang menodongkan pistol tepat di kepalanya, Hanjo akhirnya mengaku bahwa pria itu adalah seorang jaksa berpengaruh di kota Seoul, seseorang yang sangat kebal hukum dan menjadi pelindung jaringan perdagangan wanita itu. Setelah semua informasi didapatkan, Kang langsung bergerak menuju villa tempat pesta sang jaksa. Namun, sebelum masuk, dia mengintai area itu terlebih dahulu. Beberapa pengawal terlihat berjaga ketat, namun dengan tenang, Kang mulai menembak mereka satu persatu dari kejauhan. Tubuh para pengawal itu jatuh tanpa sempat menyadari dari mana peluru berasal. Setelah jalur aman, Kang menyusup masuk ke dalam villa. Dan seketika, baku tembak brutal pun terjadi. Peluru berterbangan ke segala arah. Di saat itulah, muncul seorang pria pirang yang ternyata adalah tangan kanan sang jaksa, sekaligus pengawal pribadinya. Tatapan pria itu sangat tajam, dan aura membunuhnya sangat kuat. Namun, tiba-tiba, detektif korup itu datang. Awalnya Kang mengira dia datang untuk membantu, namun ternyata dia mengkhianati Kang dan menodongkan pistol ke arah kepalanya. Kang pun dibawa menghadap sang jaksa untuk berbicara secara langsung. Di dalam ruangan mewah itu, sang jaksa duduk dengan santai, seolah semua nyawa yang hilang tidak berarti apa-apa baginya. Setelah percakapan selesai, sang jaksa memerintahkan anak buahnya
untuk mengeksekusi Kang, dan yang ditugaskan membunuh Kang adalah detektif tersebut. Namun saat dibawa ke ruangan eksekusi, Kang bergerak dengan sangat cepat. Dia langsung melumpuhkan detektif itu dan menembaknya mati tanpa ampun. Setelah itu, Kang berhadapan langsung dengan si pirang. Tembak-tembakan sengit terjadi hingga peluru mereka habis. Dan pertarungan pun berlanjut dengan tangan kosong. Mereka saling menghantam dengan brutal dan saling berusaha membunuh. Hingga akhirnya Kang menendang tubuh si pirang sampai terjatuh ke dalam kolam villa dan tidak bangkit lagi. Setelah semua pengawal tumbang, Kang perlahan masuk ke ruangan sang jaksa dengan wajah penuh ketakutan. Sang jaksa mulai menawarkan uang, kekuasaan, dan kehidupan baru kepada Kang agar dirinya tidak dibunuh. Namun Kang yang sudah muak dengan semua kekotoran itu, tanpa banyak bicara, langsung menembak sang jaksa berkali-kali hingga tidak bernyawa. Scene berpindah kepada ibu dari Yoji yang sedang berlibur di pinggir pantai. Dia tiba-tiba menerima sebuah telepon, dan saat mengangkatnya, wajahnya langsung pucat karena yang menelepon adalah Kang. Seketika, dia menyadari bahwa Kang sedang duduk di dalam mobilnya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Sebelum cerita berlanjut, ternyata Yoji selama ini bukan anak kandung dari wanita itu, melainkan anak angkat. Dan wanita itu terlibat dalam jaringan perdagangan wanita demi uang. Saat itu, Kang menyuruhnya menyetir ke sebuah tempat sepi. Dan saat mobil berhenti di tempat yang kosong, tanpa keraguan sedikit pun, Kang mengeksekusinya di dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil pembersih mayat datang untuk membereskan semuanya. Dan setelah semua berakhir, Kang akhirnya pergi menghampiri istrinya yang sedang duduk santai di pinggir pantai. Di sana, ada Yoji yang juga berdiri bersama sang istri. Untuk pertama kalinya, Kang tersenyum dengan tenang, lalu memeluk istrinya. Seolah semua kekacauan yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa dunia tidak selalu seindah yang kita lihat, karena di balik kehidupan kota yang mewah dan ramai, masih banyak kejahatan keji yang disembunyikan oleh orang-orang yang berkuasa. Film ini juga mengajarkan bahwa seseorang bisa berubah menjadi sangat berbahaya ketika orang yang dia sayangi disakiti. Kang, yang awalnya hanya ingin hidup tenang bersama istrinya, terpaksa kembali menjadi mesin pembunuh demi melindungi Yoji. Selain itu, film ini memperlihatkan betapa kejamnya dunia perdagangan manusia yang memanfaatkan anak-anak dan remaja yang lemah atau broken home demi kepuasan dan keuntungan semata. Dan yang paling penting, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena orang pendiam yang terlihat biasa saja bisa jadi memiliki masa lalu yang sangat mengerikan. Film ini juga memberikan pelajaran bahwa uang dan kekuasaan tidak selalu bisa menyelamatkan seseorang. Karena pada akhirnya, semua kejahatan akan memiliki balasannya sendiri, serta kasih sayang dan rasa tanggung jawab bisa membuat seseorang rela mengorbankan apapun, bahkan nyawanya sekalipun.